Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita semua diingatkan, mari belajar pada Bunda Maria. Gereja hari ini memperingati dan disebut sebagai peringatan wajib Maria yang hatinya suci. Hati tersuci Santa Perawan Maria. Apa yang bisa kita renungkan dengan peringatan wajib ini? Dari sudut pandang manapun, sosok Maria tidak akan pernah selesai, habis tuntas direnungkan. Banyak teks yang menyebut Bunda Maria dengan segala keutamaannya. Dan teks-teks kitab suci itu bisa menjadi bahan-bahan perenungan untuk menggali keutamaan hidup Maria. Kalau kita hari ini merayakan hatinya yang suci, berarti kita diajak untuk merenungkan di mana kesucian hati Maria. Tadi Injil mencatat ketika sudah menghadapi peristiwa Yesus yang bercakap-cakap dengan para ahli Taurat, Yesus dicari dan seterusnya. Lalu dicatat dalam bacaan Injil seperti ini. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Hati ini bagian yang dalam hidup manusia. Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Bahkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kadangkala puluhan tahun mengenal, belum tentu hatinya kita kenal. Yang kita kenal bisa jadi perubahan fisiknya. Yang dulu masih sehat, lalu sekarang tampak sakit. Yang dulu kelihatan sakit, lalu sekarang tampak segar. Yang dulu berambut banyak, sekarang sudah mulai runtuh semuanya. Bisa jadi fisik yang kita kenali, tapi hati belum tentu. Hati ini menjadi tempat bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka kita dalam gereja mengenal hati nurani, tempat bersemayam Allah dalam jiwa hati kita. Nah, ketika Maria disebut tadi sebagai ibu yang mampu menyimpan semua perkara dalam hatinya, itu tidak sekedar memendam. Beda menyimpan dengan memendam. Memendam itu kalau kita benci, jengkel, daripada nanti kita konflik lalu memendam. Ini bukan.
Menyimpan itu lebih merenungkan mengapa ini semua terjadi sejak kelahirannya, dan disimpanlah sambil merenungkannya. Apa maksudnya ini? Dengan begitu, yang disimpan di hati bukan hal-hal yang buruk yang kita redam supaya tidak terjadi konflik, tetapi merenungkannya. Dan itu menjadi gambaran gereja yang mendengarkan sabda dan merenungkan sabda Tuhan. Siapa itu gereja? Saya dan Anda semua yang selalu mendengarkan sabda Tuhan, yang berusaha untuk menyimpan sabda Tuhan sehingga menjadi inspirasi hidup kita. Kalau hari ini kita memperingati Bunda Maria yang hatinya tersuci, pertanyaannya adalah, bisakah kita memiliki hati yang kurang lebih sama, hati yang tersuci? Bisa. Belajar menyimpan seluruh perkara dalam hati dan merenungkannya, mendengar sabda Tuhan dan menyimpannya dalam hati untuk dijadikan inspirasi hidup supaya kita makin lama makin selaras dengan sabda-sabda Tuhan. Tadi juga dikisahkan mereka bertiga menjalani rutinitas tahunan. Apa itu? Ziarah ke Yerusalem. Rutinitas itu pun dihidupi oleh mereka sebagai bagian kesetiaan kepada Allah, taat kepada Taurat. Dan itu menjadi tanda bahwa mereka sungguh-sungguh menghidupi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Apa itu? Ziarah ke Yerusalem. Nah, kalau itu kita refleksikan dalam hidup kita, jatuhnya pada begini. Tradisi-tradisi kekatolikan yang selama ini ada, apakah masih bisa kita hidupi? Doa-doa harian, barangkali juga ziarah pada momen-momen tertentu hidup kita. Itu menjadi cara-cara bagi kita untuk menuju kesucian itu dan mensyukurinya sebagai bagian dari menjalani rencana-rencana Tuhan. Kesucian bisa jadi terletak pada menjalankan tradisi-tradisi kekatolikan, meskipun kerap kali kita merasa kering, merasa tak ada artinya, dan cenderung bosan. Dan itulah kita diuji kesucian kita. Moga-moga Bunda Maria yang tekun menghidupi tradisi dan tekun menyimpan semua perkara hidupnya dalam hatinya menjadi teladan hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.